Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tajudinor Gani. Pada kesempatan ini saya akan bercerita pengalaman saya pergi ke Malaysia untuk yang pertama kalinya. Pagi itu aku berkata kepada istriku bahwa jika harga tiket ke Batam Rp1.000.000, maka kemungkinan besar aku tidak jadi berangkat ke Malaysia melalui Batam. Ternyata setiba aku di lapangan terbang Samsudinor, aku bertanya kepada temanku, seorang penjual tiket kapal terbang. Kutanya, aku mau ke Batam, berapa biayanya sekarang? Bapak itu mengatakan tunggu sebentar, saya hitungkan. Tidak lama menunggu, bapak itu datang lagi kepada aku dan berkata bahwa tarifnya Rp500.000. Aku berkata kepada bapak itu, ya buatkan saja. Tapi bapak itu mengatakan bahwa transit di Jakarta baru akan dilakukan pada pukul 4 sore. Tidak bisa pagi ini juga. Artinya begitu saya tiba di Jakarta langsung terbang ke Batam. Tidak bisa seperti itu, tapi harus transit dulu di Jakarta menunggu sampai pukul 4. Aku berpikir sejenak, tapi kemudian kuiyakan. Aku menerima tiket tersebut dan segera berangkat ke Jakarta. Di Jakarta aku melapor ke agen pesawat terbang itu. Dan oleh agen saya ditempatkan di tempat tunggu untuk menunggu jadwal penerbangan ke Batam. Aku tiba di Jakarta pukul 12-an. Berarti masih ada waktu 4 jam. Aku duduk di ruang tunggu tersebut sampai pukul 4. Ketika menunggu itu, ada penumpang lain datang menghampiriku. Penumpang tadi adalah seorang wanita. Dia bertanya kepadaku, Bapak mau ke Batam? Saya bilang, ya. Kalau gitu kita sama-sama, Pak. Saya juga mau ke Batam. Mau menemui suami saya. Saya mengiyakan saja. Kami berbincang-bincang segala macam hal. Suatu ketika ia mengatakan kepada aku bahwa kalau di Batam nanti aku menginap di rumahnya saja. Nanti suaminya akan menjemput ke lapangan terbang. Aku tidak segera menjawab ya atau tidak. Tapi sesaat kemudian aku mengatakan bahwa aku lebih memilih tinggal di hotel saja. Menginap di hotel saja daripada menginap di rumahnya. Takut merepotkan. Ya, begitu kapal terbang take off dan menuju ke Batam, kami masuk ke kapal terbang. Tiba di Batam pukul 6 sore. Karena sudah berkata tadi tidak menginap di rumahnya, saya langsung mencari taksi taksi bandara. Langsung minta diantarkan ke hotel di kota Batam. Kepada Pak sopir saya pesan carikan hotel yang jangan mahal-mahal, tidak usah pakai bintang, cukup hotel Melati saja. Oleh Pak sopir saya dibawa ke hotel Melati yang ada di Batam. Malam itu saya tidur di hotel Melati tersebut. Ketika di hotel sempat terjadi insiden. Tiba-tiba kamar saya diketuk orang. Aku kira pelayan kamar. Aku buka, ternyata ada yang menanyakan, Bapak butuh selimut? Saya bilang aku sudah ada selimut. Dia tanya, mana selimut ya? Aku tunjukkanlah selimutku.
Dia berkata, bukan selimut yang itu, Pak. Habis selimut apa? Dia menunjukkan dirinya. Oh, aku paham apa yang dimaksud. Kukatakan segera, tidak. Langsung pintuku tutup. Besok pagi, aku langsung turun ke lobi hotel. Hotel Melati ya. Sampai di sana aku bilang ke pemilik hotel. Sampai di bawah pemilik hotel bertanya kepadaku mau kemana. Kukatakan saya mau ke Malaysia lewat Singapura. Oh, tunggu saja sebentar. Nanti adikku ke sini. Kamu silakan naik taksi adikku. Aman kok, katanya. Ya, aku bersedia menunggu kedatangan adiknya. Tidak lama kemudian adiknya datang. Pemilik hotel berbicara tentang keinginanku. Ya, sepakat. Aku pun naik mobil dia menuju ke Pelabuhan Peri ya. Ya, aku dibawanya sampai ke Pelabuhan Peri. Di Pelabuhan Peri aku membeli tiket, kemudian masuk ke dalam Peri. Tidak lama kemudian, ternyata jarak Batam ke Singapura itu cukup dekat. Ibarat kata belum habis rokok sebatang, aku sudah mendarat di Singapura. Kulihat bangunan Singapura, bangunan imigrasi di Singapura itu cuma bangunan biasa saja di pinggir laut. Aku segera masuk langsung ke bagian imigrasi. Lalu kutunjukkanlah surat perjalanan laksana paspor. Petugas memperhatikan surat perjalanan laksana paspor. Sejurus kemudian dia berkata, Bapak kalau mau pulang ke Indonesia nanti, jangan lewat Singapura. Kalau lewat Singapura, nanti kami tahan. Informasi Bapak ini akan kami beritahukan kepada kawan-kawan yang lain. Jadi begitu Bapak masuk Singapura, kawan-kawanku yang lain sudah tahu ini. Masalahnya, Bapak tidak membawa paspor, tapi membawa surat perjalanan laksana paspor. Surat ini hanya berlaku di Malaysia, tidak di Singapura. Kalau saya bertindak kejam, Bapak ini mestinya dideportasi langsung. Tidak boleh masuk ke Singapura. Jadi sekali lagi saya ingatkan, bila Bapak mau pulang ke Indonesia nanti, langsung saja dari Malaysia langsung terbang ke Indonesia atau langsung menyeberang ke Indonesia. Jangan sekali-kali melewati Singapura lagi. Mengerti Pak? Ya, saya mengatakan mengerti. Setelah itu saya dipersilakan keluar kantor imigrasi. Ternyata kantor imigrasi itu terletak di pinggir jalan. Aku keluar dan ada mobil sedan, mobil taksi. Aku mau masuk ke dalam taksi tersebut, tapi dicegah oleh supir taksi. Jangan, Bapak naik taksi yang di depan saya sana. Kami antri. Ya, saya paham. Saya tidak jadi masuk taksinya. Saya menuju ke taksi yang di depan. Sesampai taksi di depan, saya buka, saya masuk. Pak sopir bertanya, mau ke mana Pak? Saya bilang, saya mau ke Kuala Lumpur, tapi naik bis malam. Di mana orang menjual tiketnya? Tenang saja, kata Pak sopir. Akhirnya aku dibawa ke sebuah tempat semacam tanah lapang yang di kiri kanannya banyak pohon. Kemudian di tengahnya ada bangunan kecil. Pak sopir taksi itu menunjuk bahwa saya harus sana membeli tiket ke Kuala Lumpur. Saya mengikuti saran Pak sopir taksi. Setelah turun dari taksi, membayar ongkos, aku segera ke bangunan yang ditujukan oleh Pak sopir taksi. Sesampai di bangunan, kepada orang yang menunggu di sana, aku bertanya bahwa aku mau ke Kuala Lumpur naik bis malam.
Di mana, apakah di sini ada dijual tiket bus itu? Orang tadi menjawab tidak ada. Bapak dipersilahkan ke Little Arab. Hanya kata-kata itu yang saya dengar, Little Arab. Setelah mengucapkan terima kasih, aku pamit, kemudian mendapati sopir taksi lagi. Ku bilang kepada sopir taksi, ke Little Arab. Oleh Pak Supir, saya dibawa ke Little Arab. Sesampai di Little Arab, kulihat ada semacam tanah lapang. Kemudian di sana keluar masuk bis. Ada bis yang keluar, ada bis yang masuk. Bis yang masuk kulihat menurunkan penumpang. Kepada orang yang ada di dekatku, aku bertanya, apakah aku mau membeli tiket bus, tapi aku tidak tahu tempatnya. Orang itu menunjuk ke antrian panjang di depanku. Di sana belinya Pak, di seberang. Mereka semua ini sedang antri beli tiket bus. Kulihat di depan antrian itu ada meja, di belakang meja itu ada orang, dan dia rupanya adalah penjual tiket bus itu. Kutanya, apakah ini tiket bus ke Kuala Lumpur? Orang yang kutanya menjawab, bukan, ini tiket bus ke kota Johor Bahru. Di Johor Bahru nanti Bapak beli tiket bus ke Kuala Lumpur. Tanyalah di sana, di mana orang jual. Ya, kataku, terima kasih. Aku ikut antrian panjang itu. Hingga akhirnya sampai giliranku, aku membeli tiket satu. Setelah tiket itu dapat, aku istirahat sebentar, melihat-lihat keadaan. Kemudian ada bis datang, menurunkan penumpang. Aku naik ke bis itu. Kemudian langsung dibawa langsung bis itu berangkat, meninggalkan tempat tadi. Ternyata tempat tadi adalah terminal bus di Singapura, Little Arab tadi. Hanya sebentar di dalam bus sudah tiba di suatu tempat dan para penumpang buru-buru turun dari bus dan berlarian menuju ke suatu tempat. Karena orang-orang di sekitarku tidak ada lagi, sudah pada turun semua, maka aku pun ikut-ikutan turun. Padahal aku tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang harus kulakukan. Aku turun saja dari bus. Kemudian mengikuti orang yang menuju ke satu tempat tadi. Aku mengikutinya. Ternyata arus orang tadi itu menuju ke kantor imigrasi setempat. Ku baca di buka kantor imigrasi itu ada tulisan Singapura, Malaysia, artinya ini adalah loket bagi orang Malaysia dan Singapura. Kemudian di sebelahnya ada tulisan order. Aku memahami order itu adalah lainnya. Karena aku bukan orang Malaysia dan bukan orang Malaysia, maka aku memilih loket order tadi. Aku masuk ke loket order, ku serahkan surat perjalanan laksana pasporku. Oleh petugas diperiksa dan beres. Aku dipersilakan keluar. Ternyata aku sekarang sudah berada di Johor, Malaysia. Aku keluar dari kawasan imigrasi. Kemudian berjalan kaki menuju ke jalan raya. Kulihat di jalan raya itu ada petugas Polantas. Aku bertanya kepada petugas, di mana membeli tiket bus malam ke Kuala Lumpur. Oleh
Petugas ditunjukkan ke satu arah. Ya, aku segera minta diri. Kemudian bertanya-tanya lagi kepada orang lain yang ketubuh. Tiba-tiba langkahku terhenti karena dihalangi oleh seseorang. Aku lihat orangnya berpostur tinggi, berkulit hitam, dan aku menyangka ini adalah orang Sri Lanka. Orang Sri Lanka itu bertanya kepadaku, mau apa Pak? Kukatakan saya mencari tiket bus ke Kuala Lumpur. Oh, ikut saya Pak. Aku mengikuti langkah orang itu. Ternyata dia naik ke sebuah undakan. Aku mengikutinya. Dan ternyata di balik undakan itulah terdapat parkiran bus malam tujuan ke Kuala Lumpur dari Johor Bahru. Orang Sri Lanka tadi memintaku membeli tiket. Aku serahkan uang kepada orang Sri Lanka tadi. Orang Sri Lanka tadi membeli tiket di pos 1. Setelah itu diserahkannya kepada aku. Tiba-tiba orang Sri Lanka itu berkata bahwa dirinya telah menolong saya. Untuk itu, giliran Bapak menolong saya. Aku bertanya, pertolongan apa yang dibutuhkan? Ringkas dia menjawab, ringgit. Ringan saja mensurahkan 5 ringgit kepada orang itu. Orang Sri Lanka itu menerimanya dan kami segera bersalaman sebagai tanda perpisahan. Orang Sri Lanka itu berjalan, aku naik ke dalam bis, mencari bangku yang strategis. Setelah ditemukan, aku duduk di bangku. Tiba-tiba, tidak lama kemudian, ada orang naik ke dalam bis dan duduknya persis di sebelahku. Iseng kutanya, jam berapa bus ini tiba di Kuala Lumpur? Orang itu menjawab, pukul 12 malam. Aku terkejut mendengar jawaban itu. Karena dalam perkiraanku, aku akan tiba di Kuala Lumpur pada pukul 4 atau 5 pagi. Aku berharap tiba di Kuala Lumpur pada waktu siang hari, bukan malam hari, jam 10. Tapi apa boleh buat, aku terus saja mengikuti bis itu. Dan akhirnya bus sesuai dengan rencana pukul 10 malam tiba di Kuala Lumpur. Mestinya bus yang aku tumpangi ini masuk ke terminal Puduraya. Tapi Pak sopir mengatakan bahwa bis tidak masuk ke Puduraya. Kami dipersilakan di jalanan menjelang masuk ke Puduraya. Aku segera turun, penumpang-penumpang juga segera turun dari bis. Aku segera menuju ke kerumunan orang-orang di pinggir jalan. Aku terserah takut kalau berada di kegelapan malam. Ini kan kota Kuala Lumpur ini asing bagiku. Ini adalah kali pertama aku ke Kuala Lumpur. Aku tadi mendatangi orang yang bergerombol di pinggir jalan. Kepada seseorang aku bertanya, aku mau mencari hotel, tapi bukan hotel berbintang. Kalau hotel berbintang mungkin uangku tidak cukup. Aku mencari hotel kelas melati. Mungkin orang Malaysia tidak tahu apa itu kelas melati. Orang Malaysia itu bertanya, Bapak dari mana? Ku jawab, dari Banjarmasin. Kalau Bapak mau tidur gratis, Bapak silahkan tidur di Masjid Jami. Tidak jauh jaraknya dari sini. Aku berpikir sejenak. Akhirnya aku putuskan aku hidup di hotel saja. Kalau
nginap di Masjid Jami, saya khawatir kalau dibegal orang. Orang Malaysia itu berkata, kalau Bapak mencari hotel yang murah itu, Bapak harus pergi ke Cokit. Di sana banyak hotel murah. Bagaimana saya sampai ke sana, kataku? Bapak silakan naik bis. Nah, kebetulan ini bisnya ada. Aku naik ke dalam bis itu. Dan ternyata orang tadi juga naik ke bis itu. Orang itu kemudian pesan kepada Pak sopir agar saya diturunkan di Cokit. Pak sopir mengangguk. Tidak lama kemudian, Pak sopir berkata kepadaku, Cokit, silakan turun, sudah sampai. Ya, aku segera turun. Cokit itu kulihat adalah pusat pertokoan. Kiri kanan trotoar, pertokoan sebuah. Orang Cokit mengatakan bahwa kalau mencari hotel, di sini terletak di lantai 2. Jadi kalau ada pintu masuk, Bapak naik aja tangga itu. Bapak naik tangga, terus ujung tangga itu persis di depan resepsionis. Disitulah Bapak pesan hotel. Aku mengikuti saran itu. Ternyata tangga tadi bukan hotel. Begitu tiba di atas tangga tadi, aku disambut oleh 2 orang cewek yang mendampingi. Kemudian mengajakku duduk. Begitu duduk, mereka bertanya, mau minum apa, Pak? Aku jawab, aku mau minuman lembut saja. Ya, mereka sediakan minuman itu. Aku merasa heran. Bukan merasa heran. Merasa kejutan. Selama di Banjarmasin aku tidak pernah naik klub. Di sini di Malaysia kok tiba-tiba langsung didamping orang cewek. Kulihat ruangannya gelap dan terdengar musik yang keras. Entah apa ini, tempat apa ini, aku tidak tahu. Tapi mungkin cewek yang mendampingi tadi berpendapat bahwa aku bukan sasaran yang empuk. Sasarannya kada duit, tidak punya uang, tidak bisa diperas-peras, mungkin itu ya. Akhirnya ada orang lain datang, mereka menyambut orang yang baru datang itu dan meninggalkan aku. Setelah itu aku dibiarkan duduk sendirian. Aku kemudian minta diri. Tentu saja sebelum keluar aku harus membayar minuman yang aku pesan tadi. Aku segera keluar dari ruangan itu. Sampai di bawah aku tengok-tengok kiri kanan. Aku mencari warung nasi karena perut terasa lapar. Maklum saja, belum makan seharian penuh ini. Ternyata di bawah sana, di terasan, di bawah bangunan toko ada warung nasi. Aku ke warung nasi itu, pesan makanan. Sudah itu, aku ditanya, pesan minum apa, Pak? Aku jawab, teh es. Sejurus kemudian datanglah pesananku, tapi aku terkejut karena yang datang bukan teh es yang aku maksud, tapi adalah teh susu. Aku terkejut karena warung kecil seperti ini kok menyediakan teh susu. Kalau di Banjarmasin warung seperti ini, kecil seperti ini tidak menyediakan teh susu. Meskipun tidak sesuai dengan pesanan, teh susu tadi tetap saya minum. Saya tidak protes apa-apa. Kemudian aku bertanya kepada tukang nasi tadi, apakah di sekitar sini ada hotel? Tukang warung itu menunjuk ke satu arah. Kulihat suasananya gelap gulita. Tapi aku setelah membayar uang makan, menuju ke arah yang ditujukan oleh ibu tadi.
Tidak lama berjalan, akhirnya aku menemukan pelang papan hotel. Dah, berarti keterangan ibu tadi benar. Aku masuk ke hotel, pesan kamar. Disuruh naik ke hotel di lantai 2. Untuk malam ini berarti aku selamat berada di Kuala Lumpur. Tidak kurang suatu apa, tidak ada hambatan apa-apa. Dengan aku masuk hotel, maka keadaan lebih aman daripada aku berada di luar, ya kan? Mungkin cerita ini saya sudahi dulu sampai sekian. Mungkin kalau ada waktu akan disambung lagi pada kesempatannya akan datang. Ceritanya masih panjang, tapi harus di stop dulu mengingat durasi ya. Terima kasih.